Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini disusun oleh Rasti Anata Putri, Mira Soraya, Ogia Rival Junior, dan Ferdian. Kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas mekanisme transfer melalui membran sel. Diketahui, mekanisme transfer ini dibagi menjadi dua, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan mekanisme transfer pada membran itu? Mari kita simak video ini sampai selesai. Secara umum, mekanisme transfer pada membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan juga karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Adapun manfaat transfer pada membran sel: 1. Menjaga kestabilan pH, 2. Menjaga konsentrasi zat dalam sel, 3. Membuang sisa metabolisme yang beracun, dan 4. Memasok ion-ion penting ke dalam sel. Di samping itu, lalu lintas membran digolongkan menjadi dua macam, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Difusi. Pengertian difusi adalah proses perpindahan partikel suatu zat dari lautan berkonsentrasi tinggi ke larutan dengan konsentrasi rendah untuk mencapai keseimbangan. Proses difusi minimal melibatkan dua zat. Salah satu zat berkonsentrasi lebih tinggi daripada zat lainnya, atau dapat dikatakan dalam kondisi belum setimbang. Keadaan ini dapat menjadi driving force dari proses difusi. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Contoh sederhana adalah uap air dari cerek yang berdifusi dalam udara. Contoh difusi pada hewan: ikan air tawar yang diletakkan di dalam air laut menyebabkan volume tubuh ikan akan menyusut karena air laut bersifat hipertonik terhadap sel tubuh makhluk hidup. Mengkonsumsi air laut menyebabkan tubuh akan mengalami dehidrasi. Contoh difusi pada tumbuhan: proses pertukaran gas pada tumbuhan yang terjadi pada daun. Proses difusi dapat terjadi di zat padat, zat cair, atau zat gas. Dalam hal ini, prosesnya tidak memerlukan energi, karena itulah proses difusi tersebut juga sebagai sistem transfer pasif. Proses difusi adalah kondisi di mana terjadinya pergerakan partikel zat dengan gerakan acak yang berdifusi dari bagian berkonsentrasi tinggi menuju ke bagian yang lebih rendah melalui membran sel. Sebuah partikel dapat melewati membran tersebut jika ukuran partikel sangat kecil dan dapat larut dalam air maupun lemak. Permeabilitas membran dalam proses difusi dibedakan menjadi tiga. 1. Impermeable. Membran yang tidak dapat dilalui oleh partikel zat yang terlarut dan air. Contoh, membran di dalam karet. 2. Permeable. Membran yang dapat dilalui partikel zat-zat terlarut dan air. Contoh, membran sel di dalam kentang. 3. Semi-permeable. Membran yang tidak dapat dilalui oleh partikel zat terlarut dan hanya dilalui oleh air. Contoh, membran sel di dalam sitoplasma. Jenis-jenis difusi. 1. Difusi sederhana. Pada jenis ini, difusi adalah perpindahan zat padat, cair, atau gas, baik itu melewati atau tidak melewati membran dari bagian berkonsentrasi tinggi atau hipertonis ke bagian berkonsentrasi rendah atau hipotonis. Akibat perpindahan ini, konsentrasi zat menjadi sama, isotonis. Sel ingin mengambil nutrisi atau terjadi pada molekul partikel hidrofobik tidak berpolar. Partikel akan langsung berdifusi tanpa memerlukan energi dan bisa melewati membran langsung. 2. Difusi terbantu. Proses ini terjadi di sel yang ingin mengambil nutrisi, terjadi di partikel yang punya polar ion hidrofolik. Jenis difusi ini memerlukan bantuan protein yang spesifik berupa saluran protein dan protein transport
agar partikel bisa melewati membran. Contohnya pada bakteri Escherichia coli yang akan menurunkan metabolismenya jika dipindahkan ke dalam medium laktosa karena tidak dapat melalui membran sel. Fungsi difusi pada zat cair maupun gas, molekul dan ion selalu bergerak agar tetap terdistribusi secara merata di dalam pelarutnya. Meskipun pada akhirnya partikel-partikel tersebut akan mencapai konsentrasi yang stabil, mereka akan terus bergerak ke segala arah. Osmosis. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut air dari larutan dengan konsentrasi rendah hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi hipertonik melalui selaput selektif permeabel. Larutan hipotonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah dibandingkan dengan pelarut, sedangkan larutan hipertonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibandingkan pelarut. Contoh hewannya adalah siput. Penyusutan siput saat terpapar garam. Kulit siput adalah membran semi-permeabel yang saat terpapar garam menarik air keluar dari sel sehingga mengakibatkan penyusutan sel dan hewan. Contoh tumbuhan yaitu ketimun yang ditempatkan dalam larutan garam akan kehilangan airnya akibat osmosis hingga terjadi pengerutan. Yang kedua adalah wortel, menjadi lunak akibat kehilangan air karena menguap. Proses peristiwa osmosis bisa ditemukan pada sel. Apabila konsentrasi larutan di luar sel lebih rendah daripada larutan di dalam sel, artinya sel berada dalam larutan hipotonik. Sedangkan saat konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi dibandingkan larutan di dalam sel, artinya sel berada dalam larutan hipertonik. Fungsi osmosis adalah menyerap air oleh akar tumbuhan. Akar menyerap air dari tanah yang memiliki konsentrasi air lebih tinggi daripada konsentrasi air dalam sel akar. B. Transport aktif. Transport aktif ini merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel. Proses transport aktif ada dua, yaitu memerlukan energi berupa ATP dan enzim untuk memindahkan molekul atau ion. Transport aktif meliputi pompa ion, kontransport, dan endositosis, ekositosis. Pompa ion. Pompa ion merupakan transport ion melalui membran dengan melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion luar sel. Transport dilakukan oleh protein yang bertanam pada membran plasma menggunakan energi ATP, mentransfer gugus fosfat terminalnya ke protein transport sehingga terjadi perubahan konfirmasi pada protein transport dan membuat ion dapat diikat atau dilepaskan. Setiap membran plasma memiliki potensial membran, yaitu energi potensial listrik yang timbul akibat distribusi anion dan kation yang tidak sama pada sisi membran yang berlawan. Sitoplasma bermuatan negatif, sedangkan fluida ekstraseluler bermuatan positif. Potensial membran berkisar antara 50-200 mV, bertindak sebagai baterai. Pompa atau sumber energi yang melalui transport substansi bermuatan. Contoh ion, yaitu pompa ion natrium kalium pada sel hewan. Sel hewan memiliki konsentrasi ion K+ lebih tinggi dan ion Na+ jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Membran sel hewan mempertahankan konsentrasi ion melawan gradien konsentrasi dengan memompa ion Na+ keluar dan ion K+ masuk ke dalam sel. Code transfer. Code transfer merupakan transfer aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transfer zat terlarut lainnya dilakukan oleh dua protein dengan energi ATP. Contohnya pompa proton yang menggerakkan transfer sukrosa pada sel tumbuhan. Eksositosis, endositosis. Pengertian. Secara umum, pengertian dari eksositosis endositosis adalah transport partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. A. Eksositosis. Eksositosis adalah proses yang terjadi saat sel memindahkan material besar dari dalam sel keluar sel menggunakan bola-bola membran kecil.
yang disebut vesikal. Proses ini merupakan bentuk transfer aktif, yang berarti menggunakan energi. Selama eksositosis, vesikal terbentuk di aparatus Golgi dan diangkut ke membran plasma. Tempat vesikal dapat berlabuh dan menunggu atom menyatu dan melepaskan isinya. Berikut yaitu proses pembentukan dinding sel. Membran sel adalah membran semipermeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Ruang ekstraseluler adalah cairan tubuh yang tidak terdapat dalam sel. ATP adalah sumber energi langsung yang dapat diakses sel dengan cepat. Fosfat merupakan zat kimia di dalam tubuh yang tersusun atas mineral fosfor yang berasal dari makanan dan oksigen. ADP merupakan produk intermediat dalam berbagai metabolisme seluler. Kalium adalah jenis mineral yang memiliki beragam manfaat penting bagi kesehatan tubuh. Natrium atau Na+ adalah salah satu kandungan ion yang dibutuhkan tubuh. Kalium adalah salah satu jenis mineral yang sangat penting untuk tubuh. Fungsi kalium bagi tubuh adalah sebagai elektrolit larut yang menghasilkan listrik. Listrik tersebut akan digunakan untuk mengelola berbagai fungsi organ tubuh, termasuk kontraksi otot dan keseimbangan elektrolit dan cairan di dalam tubuh. Pengertian endositosis. Endositosis ialah suatu proses pemasukan partikel atau cairan ke dalam sel melalui membran. Endositosis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fagositosi. Proses endositosis di mana zat yang masuk ke dalam sel berupa padatan. Saat zat itu menempel di membran, maka zat tersebut akan diselubungi oleh sebuah vesikal yang mengarah ke vakuola makanan. Contohnya, saat amoeba Proteus memakan bakteri. Yang kedua, pinositosis. Terjadi saat fluida ekstraseluler masuk ke dalam lipatan membran plasma yang membentuk vesikula kecil. Yang ketiga, endositosis terbantu. Proses endositosis yang dibantu oleh enzim tertentu saat zat tersebut mencapai membran. Zat itu akan melepaskan enzim biasanya berupa ligan yang akan berikatan dengan reseptor. Fungsi membran plasma adalah mengatur berbagai aktivitas sel seperti metabolisme, respirasi, dan pembelahan sel. Fungsi pseudopodia adalah organel sensorik yang digunakan untuk menyelidiki lingkungannya dan berpotensi bergerak sebagai respon terhadap rangsangan. Fungsi vakuola adalah untuk menyimpan partikel atau zat dalam kantung yang terikat membran di dalam sel. Fungsi cairan ekstraseluler adalah untuk menyalurkan nutrisi, produk limbah, dan zat-zat lain ke seluruh jaringan tubuh. Fungsi vesikal transport adalah membantu memindahkan bahan seperti protein dan molekul lain dari satu bagian sel ke bagian lainnya. Fungsi protein pelapis adalah untuk memilih protein kargo yang tepat dan mengubah lapisan lipid membran donor yang tepat menjadi kuncup dan vesikal. Fungsi reseptor adalah untuk mengikat ligan dan menyebabkan respons dalam sistem imun.